Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gender, negara, dan governansi. Gender, negara, dan governansi merupakan 3 elemen penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Gender adalah konstruksi sosial tentang peran, perilaku, dan harapan terhadap perempuan, laki-laki, ataupun kelompok non-biner. Ini bukan hanya soal biologis, melainkan bagaimana masyarakat membentuk cara seseorang hidup. Negara adalah institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur dan melayani rakyatnya. Gender dalam kebijakan negara. Sejarah memperlihatkan adanya ketidakadilan gender dalam kebijakan negara. Yang pertama itu ada ketimpangan di masa lalu. Banyak negara tidak memberikan hak suara atau akses pendidikan kepada perempuan selama bertahun-tahun. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua, kebijakan responsif gender. Saat ini banyak negara mulai mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kebijakan mereka. Contohnya, 1. Kota 30% perempuan di parlemen. Yang kedua itu ada undang-undang anti kekerasan berbasis gender seperti hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang ketiga, program yang mempromosikan pendidikan perempuan. Adapun tantangannya, yang pertama, praktik patriarki masih kuat. Misalnya hanya sedikit perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintah atau bisnis. Yang kedua, perempuan masih lebih banyak terpapar kemiskinan dibandingkan laki-laki akibat akses ekonomi yang terbatas. Tiga, government yang inklusif dan responsif gender. Tata kelola yang baik tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keberpihakan pada keadilan sosial termasuk gender. Konsep governance dan responsif gender. Kebijakan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan perempuan dan laki-laki. 2. Alokasi anggaran gender. Contoh, penyakit anggaran khusus untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Program dan kebijakan pendidikan inklusif untuk perempuan dan anak perempuan di daerah terpencil, perlindungan hak maternitas dan kebijakan usia untuk menciptakan keseimbangan. Studi kasus. Di Rwanda, perempuan memegang lebih 60% kursi parlemen, menjadikannya contoh global bagi representasi gender. Di Indonesia, program dana desa mengalokasikan anggaran untuk pelatihan UMKM yang banyak melibatkan.
Selanjutnya, sinergi pemerintah, LSM, dan masyarakat. Kesetaraan gender tidak bisa dicapai hanya oleh negara. Butuh kolaborasi, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama, pemerintah, di mana pemerintah membuat kebijakan dan regulasi yang adil. Kedua, LSM, di mana LSM menyuarakan kebutuhan kelompok rentan dan memberikan pelatihan. Yang ketiga, masyarakat, di mana masyarakat mengubah pola pikir untuk mendukung inklusivitas, di mana ada beberapa contoh langkah. Yang pertama yaitu kampanye sosial untuk menghentikan pernikahan anak. Yang kedua, pelibatan laki-laki dalam kampanye kesetaraan gender untuk mengatasi stereotip negatif. Dan yang terakhir, menutup, di mana kesetaraan gender bukan hanya tujuan sosial, tetapi juga pilar pembangunan berkelanjutan. Tata kelola negara yang sensitif terhadap kebutuhan gender tidak hanya memperbaiki kualitas hidup perempuan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka dari itu, ayo dukung kebijakan yang inklusif dan jadilah bagian dari perubahan menuju dunia yang lebih adil. Bagimu negeri jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bagai daun manapun di sana, manapun di sana. Katamu lawan Adinda, Adinda iman tidak ada sama layak, iman tidak ada sama layak. Sayang sifat tokaan matego gorokan sayang sifat tokaan matego gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.